Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Insan Smartcom dalam berita penting tentang kerjasama Universitas Mercu Buana dengan Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Ya, sebanyak 23 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Kabupaten Bogor berkumpul untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan penguatan branding pelaku UMKM. Acara ini berlangsung hangat dan penuh antusias pada Minggu 28 Juni 2026, bertempat di Aula Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia atau GCKI di Komplek LIPI 1, Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang dimulai pukul 9 tepat hingga 1 waktu Indonesia Barat ini diwarnai dengan ruang diskusi yang dinamis, sekaligus menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk menumpahkan keluh kesah mereka terkait dinamika pasar terkini. Program ini terselenggara berkat kerjasama strategis antara Yayasan GCKI yang dipimpin oleh Elis Lestari Pambayun dengan Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM, UMB Jakarta Selatan, menghadirkan dosen komunikasi pemasaran yaitu Dr. Ira Purwitasari MIKOM sebagai narasumber utama. Beliau didampingi oleh 2 orang mahasiswa FIKOM UMB yang aktif membantu jalannya pendampingan secara langsung kepada para peserta. Di balik layar, kelancaran acara ini didukung penuh oleh panitia dari tim ekonomi kreatif GCKI. Tim ekonomi ini dimotori oleh Raden Heri Arya dengan M. Zaid Fakihudin dan Rumaisa Adiba yang menggawangi sektor media, publikasi, serta Hasa Yanura dan Kasan yang sigap mengondisikan urusan logistik dan peralatan teknis. Para peserta yang hadir datang dari berbagai latar belakang bidang usaha, didominasi oleh klaster kuliner seperti produsen nugget lele, kue tradisional, keripik dan peyek, sempol ayam, basreng, kue kering, hingga penjual nasi uduk. Selain kuliner, terdapat juga pelaku industri kreatif kerajinan tangan, seperti pengrajin tas dari anyaman pandan. Metode pemasaran mereka pun beragam, mulai dari konvensional dengan membuka lapak di rumah, pasar atau area Car Free Day, hingga pemanfaatan platform online. Dalam paparannya, Ira membedah materi krusial seputar pentingnya membangun identitas merek di tengah ketatnya persiangan digital. Branding bukan sekedar logo atau nama, melainkan bagaimana produk kita memiliki jiwa dan dipercaya oleh konsumen. Pelaku UMKM harus mampu mendesain pesan penjualan yang unik, persuasif, dan tepat sasaran agar produk lokal memiliki daya tinggi, ujar Ira. Peserta diajarkan cara menyusun narasi produk dan memikat, serta teknik pengemasan atau teknik pengemasan pesan yang relevan. Peserta diajarkan cara menyusun narasi produk atau storytelling yang memikat, serta teknik pengemesan pesan yang relevan dengan target pasar mereka, baik untuk media sosial maupun promosi langsung. Meskipun kegiatan berjalan interaktif dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan, suasana berubah menjadi ruang curhatan hati saat sesi diskusi dibuka. Mayoritas pelaku UMKM kuliner mengeluhkan penurunan omset harian yang sangat drastis akhir-akhir ini. Faktor utamanya adalah penerapan program makanan bergizi atau MBG yang saat ini berjalan di sekolah-sekolah. Para pedagang, khususnya penjual sempol, basreng, dan nasi uduk, merasakan dampak penurunan pembeli yang signifikan, terutama saat siswa mulai masuk sekolah. Kondisi ini diperparah dengan melonjaknya harga bahan baku utama di pasar, seperti ayam, beras, dan kebutuhan sembako lainnya, yang membuat margin keuntungan mereka kian tergerus. Para pelaku usaha menyuarakan kekecewaan mereka karena merasa tidak dilibatkan dalam rantai pasok program MBG di Kabupaten Bogor. Padahal sebelumnya, sempat ada janji bahwa program pemerintah tersebut akan memberdayakan pelaku usaha lokal. Mereka secara terbuka meminta agar kebijakan operasional program MBG segera diperbarui agar lebih pro UMKM. Merespon keluhan tersebut, Elis Lestari Pambayun selaku Ketua GCKI bersama pihak narasumber menyatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi ini. Pihak akademisi dan yayasan berjanji akan merumuskan rekomendasi kebijakan dan mencari solusi terbaik untuk menjembatani masalah ini ke pihak berwenang. Sekian
Reportase dan laporan dari kami, narasumber Hasa Yanura Khairina melaporkan.